Pantas. Cek, pantas apa enggak kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, aku ini sayyid, pemimpin bagi seluruh manusia pada hari kiamat. Bukan tujuan aku menyombongkan diri, tapi kalau ada sekarang keturunannya, saya sayyid, saya syarif, saya habib, ente semua harus hormati saya. Pantas gak kira-kira begitu? Ngikutin Rasulullah apa enggak? Mohon maaf, ini harus saya jelaskan. Barusan pas jalan kemari ada informasi, Bib, tolong sedikit dibahas, karena ada orang yang memprovokasi supaya nggak hadir. Makanya sebagian jamaah nggak hadir katanya. Apa provokasinya? Biasa memfitnah nasab Habib. Saya kesini bukan mau promosi nasab saya. Niat kesini saya diundang untuk ngaji. Betul? Jenengan mau ngakui saya keturunan Rasul atau enggak bukan urusan saya. Apakah yang mau kita dengar cuma keturunan Rasul saja? Apakah kalau ada kiai bukan keturunan Rasul kita nggak mau ngaji sama mereka? Camkan kalimat saya. Ini saja deh, suruh orangnya datang ke sini. Karena 2 tahun yang lalu kejadian mereka mengancam ketika saya mau tausiah di Pelalawan sini di kota. Mereka mengancam akan membubarkan acara, padahal nggak kenal. Saya tetap datang, ujung-ujungnya mereka minta maaf. Tapi kebanyakan tidak mau nongol langsung. Nah, cirinya gampang ya. Orang kalau benar dia akan tetap datang. Tidak. Saya datang kemari bukan orang Riau, saya datang ke Riau. Kalau ada yang merasa bermasalah, saya datang terbuka untuk tabayun. Betul? Gitu dong. Sedangkan orang yang memprovokasi sampai bikin orang gak ngaji, kemudian gak mau tabayun, itu namanya pengecut. Mau Habib apa kek, jenggotnya sampai ke dengkul kek, imamahnya segede tampir kek, gak usah diikutin, karena itu provokator. Ini dijelaskan nih supaya ngerti secara ilmiah. Ya. Jadi sayyid, syarif, habib itu juga. Dulu nggak ada istilah Habib dulu, ya. Jadi baru disematkan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Yaman. Belum lama, ya. Guru dari Suhaibur Rotib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bahkan Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau itu di dalam kitabnya beliau menyatakan, apa sih yang dimaksud Habib? Selain dia itu min sadatil alawiyin, keturunan Nabi, tapi juga harus matang secara kejiwaan, dewasa. Dewasa itu bukan tentang umur. Kalau tua memang pasti, tapi dewasa itu pilihan. Betul tidak? Besok ini gambarnya pasti viral. Tua itu pasti. Tua itu sebuah keniscayaan, tapi kedewasaan adalah pilihan. Buktinya banyak orang yang tua bangka tapi ternyata kekanak-kanak. Betul tidak? Betul tidak? Tuh, gitu aja. Contoh yang tadi, walaupun mungkin yang memprovokasi itu sudah tua, umurnya lebih daripada saya, untung saya masih muda, masih ganteng kan ya, Bu ya? Alhamdulillah. Tapi Ibu jangan suka sama saya dengan berlebihan. Karena ada satpam saya di sini. Ya. Nah, jadi seperti itu. Maka kemudian Rasul juga pernah memangku kedua cucunya Sayyidina Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, innahuma la sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya kedua cucu ini pastinya adalah akan menjadi sayyid bagi seluruh pemuda ahli surga, menjadi penghulu bagi seluruh pemuda-pemudi ahli surga. Makanya Ansor, Rijalul Ansor, Fatayat, nanti itu yang mimpin. Kalau yang laki-laki Sayyidina Hasan dan Husain nanti di surganya. Kalau yang Fatayat nanti yang mimpin Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha putri Rasul. Ngumpul semuanya. Nanti yang muslimatnya bareng Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma. Ngumpul. Yang tua-tua ini gimana dong? Yang laki-lakinya
nanti ngumpul bareng Rasulullah, semuanya kan bersatu tetap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mahabbah, dengan cinta. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang diidolakannya. Kalau kita idolanya pemain bola, nanti ngumpul sama Ronaldinho. Bukan Ronaldo, Ronaldinho. Ya. Kalau kita senangnya dengan artis-artis sinetron, nanti ibu dikumpulkan dengan si Amanda. Mau, Bu? Kalau kita senangnya dengan para aulia Allah, dengan orang-orang soleh, orang soleh itu terasa kesolehnya, bukan ngaku-ngaku soleh. Betul tidak? Orang soleh itu akan terlihat dari akhlaknya, bukan pengakuannya atau cuma namanya saja Muhammad soleh tapi kelakuan mabok. Itu di kampung saya ada, di kampung saya dulu. Ya, nama Muhammad soleh tapi mabok kelakuan. Maka di akhir zaman kata Rasul, nanti la yabqa minal imani illa ismu wa minal islami illa rasmuh. Tidak tersisa dari iman kecuali namanya saja. Namanya nama orang yang beriman. Dan tidak tersisa dari Islam kecuali simbol-simbolnya saja. Bendera, gitu kan? Bendera kalimatut tauhid. Bela bendera kalimatut tauhid, bendera Islam. Tapi di saat yang sama demo bela bendera, pakai kaos dan baju bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi ngantri masuk toilet ngisi. Itu membela apa menghina? Membela apa yang menghina? Ada yang ikut-ikutan begitu kan sekarang? Mana orang? Tuman mau naslimin, tapi alhamdulillah mu'alaf sekarang. Alhamdulillah. Jangan asal, makanya jangan asal pilih guru. Ini benar disampaikan oleh Rasulullah, disampaikan oleh para sahabat. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini merupakan agama. Wassalatu dinun. Salat juga bagian agama. Terlebih salat adalah tiangnya agama. Fanzuru amman ta'khuduna hadzal ilma. Maka perhatikan oleh kalian dari mana kalian mendapatkan ilmu, jangan asal. Karena di akhir zaman qalilul ulama kathirul khutbah. Ulama semakin sedikit tapi orang pandai pidato makin banyak. Orang bisa bicara di podium belum tentu ulama. Benar? Belum tentu ulama. Orang bisa khutbah Jumat belum tentu ulama. Di abad ke-5 Hijriah banyak perebutan kekuasaan sampai menggunakan mimbar-mimbar Jumat. Di Indonesia sekarang juga seperti itu. Di masa pilpres sampai sekarang mau pilpres lagi, gak ada yang move on. Masih terus saja mimbar-mimbar Jumat dijadikan kendaraan politik praktis. Banyak seperti itu. Hati-hati mencaci maki pemerintah, mencaci maki orang lain yang tidak sepaham, mencaci maki kelompok lain yang beda pilihan politiknya, bahkan menyebarkan fitnah berani di mimbar-mimbar Jumat. Kalau yang seperti itu gimana, Bib? Turunkan khotibnya. Setuju? Kalau ada khotib yang seperti itu, turunkan, jangan pakai lagi. Tegas buat saya. Tuman. Kalau orang Sunda bilang ditantang ku aing. Itu jangan karena melihat kelembutan lain sebagainya. Ya, karena dulu para sahabat juga ketegasan, bukan keras, tegas, tapi lembut. Ya, seperti bapak-bapak terlihat lemah, lesu. Jangan dikira kalau mereka sudah ibu bisa kelepok-lepok nanti. Ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kembali tadi. Jadi cucu Rasul disebut Sayyid oleh Rasulullah. Sejak saat itu terus hingga di mana dia mulai saat Sayyiduna Hasan menjadi khalifah menggantikan Sayyiduna Ali. Jadi awas, hati-hati juga, banyak nih di wilayah Sumatera orang yang diiming-imingi, diemeng-emengi gitu ya, dengan khilafah. Tapi ternyata khilafah palsu. Khalifahnya siapa? Ada orang Lampung katanya. Aduh, macam-macam lah ya.
Kata baginda Rasul nih, hadisnya ada di hadisnya, al khilafatu salasuna aman. Khilafah itu hanya bertahan selama 30 tahun saja. Dari mulai sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, Sayyidina Hasan, terakhir Sayyidina Hasan 8 bulan. Itu terbukti. Summa ba'dahu al-muluk. Setelah itu selesai, adanya raja-raja. Walaupun menggunakan istilah khalifah, kekhalifahan dari Bani Umayyah, kekhalifahan dari Bani Abbasiyah, kekhalifahan Turki Utsmani, kekhalifahan Fatimiyah di Mesir, pakai istilah khalifah atau khilafah, tapi kenyataannya kata baginda Rasul itu adalah al-muluk, raja, kerajaan-kerajaan, empire, bukan Sunda Empire, bukan empire. Maka Turki Utsmani juga kan Ottoman, Turki Utsmani Empire, Empire Ottoman. Pakainya khalifah, Sultan Fatih apa? Sebetulnya raja. Jadi istilah khalifah itu yang sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul hanya akan bertahan 30 tahun. Itu ilham yang Allah berikan, wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah. Jadi kalau ada orang sekarang menyatakan, oh khilafah, awas, itu palsu. Khilafah ala Londonia. Buktinya pimpinan di Inggris, di London. Dananya juga dari London, dari Australia. Makanya mereka yang suka gembar-gembar khilafah asal keluar negeri ke Australia, pulang biasa bangun. Hati-hati banyak. Ya, yang di Jakarta didanai. Dia itu maklar perang. Irak hancur, maklar perangnya yang menyelundupkan senjata, yang mendanai timbulnya pemberontak, si Simon dari siapa? Dari agen CIA, agen British. Di belakangnya mah orang-orang Eropa, Amerika, Inggris, Israel, Prancis. Begitu pemerintahan itu sebetulnya yang mendanai melalui broker-brokernya. Sama di kita juga. Kita saja secara nasional dalam kontestasi politik kan suka ada broker-brokernya, betul tidak? Nah ini ternyata apalagi broker perang. Karena tujuannya apa? Jika suatu negara dibuat perang saudara, menjajah negara persenjataan mahal. Apalagi jika negara tersebut kuat nasionalismenya seperti Indonesia, maka berbagai negara menjajah kita gagal. Maka Indonesia merdeka bukan hasil kasih sayang seperti Malaysia. Indonesia merdeka karena rasa tanggung jawab untuk mengelola bangsa ini dengan baik, damai, dan tentram. Masa kita pengen perang dengan saudara? Makanya kata Bung Karno, saat ini hidup, perjuanganku masih lebih mudah karena yang kami hadapi adalah bangsa asing yang menjajah negeri kita. Tapi kelak kalian akan berjuang lebih susah, lebih berat dibandingkan kami saat ini, karena yang akan kalian hadapi adalah para pengkhianat bangsa, kata Bung Karno gitu. Makanya sejarah kita tarik mundur lagi. Irak hancur luluh lantang, Libya hancur luluh lantang, Mesir perang saudara, Sudan seperti itu pula, banyak, Tunisia juga. Ternyata itu merupakan upaya-upaya bangsa asing, khilafah, walaupun di negara-negara seperti itu. Karena dulu yang sudah pernah berhasil itu di Hijaz, pemberontakan dimunculkan, rajanya walaupun seorang Habib Syarif, dulu belum disebut Habib tapi Syarif Hussein Al-Gadri, ditangkap zaman eyang saya mengajar di Masjidil Haram. Akhirnya pemberontak itu menguasai negara dan kerajaannya dinamai sebagai kerajaan Al-Mamlakah As-Saudiyah. Kemudian apa yang terjadi di Saudi sekarang? Keturunan Rasul pun tidak dihormati, seperti Abu Yasaid Muhammad, Abu Yasaid Ahmad, Habib Zain bin Smith, malah dibatasi ngajinya, tidak bisa ngaji umum seperti ini. Kita kalau tidak boleh, tidak ada dari zaman Rasulnya. Itu kelompok mereka tuh. Ketika sudah menguasai negara, apa yang terjadi? Mau Habib mana, justru ditekan. Ahlus Sunnah wal Jamaah pengamalannya tidak bebas.
Makanya kita harus pandai bersyukur. Di Indonesia ngaji sampai terus tengah malam, sampai lelah, sampai ngeces, pakai speaker di luar. Di Arab gak bebas ngaji seperti ini. Jadi kalau merasa ingin membela tanah air, coba kamu hidup di Arab kira-kira, yang sekarang suka menghujat-hujat tuh ya. Ini saya ngomong apa adanya, saya tidak dibayar sama beliau, tidak. Saya nggak minta bayaran, titipin aja ke istri saya. Saya nggak akan nerima, ya, yang nerima istri saya. Jadi ini tolong supaya paham, karena banyak masyarakat di sini ternyata masih gampang diprovokasi. Apalagi kalau kita menganggap diri kita ustaz, gampang terprovokasi seperti itu, berarti bodoh, belum pantas jadi ustaz. Ustaz itu guru yang punya kompetensi ilmu. Kalau di Indonesia mah jadi ustaz tuh gampang, asal pakai peci, pakai pakaian muslim, ya, ngomong sedikit kasar baru sebut ustaz. Jadi kita kan gampang banget, ngaji masih belepotan juga, ngaji kitab nggak bisa, mengustadkan diri. Hati-hati, dan banyak bicara di media sosial, di panggung-panggung, kemudian memprovokasi massa untuk menjadi khawarij, pemberontak. Jangan ikuti yang seperti itu. Sudah cukup saudara-saudara kita negara-negara Islam yang hancur luluh lantak karena apa? Diprovokasi atas nama khilafah, atas nama bela agama, tapi ujung-ujungnya mereka bela nasi bungkus. Betul? Bela nasi bungkus, betul? Jangan ikut-ikutan wong pekok ojo diturut. Wong pekok, ngerti pekok? Wonten tiyang Jawa Timur nggih. Jawa Tengah ngerti pekok. Ah, itu. Ngerti kencot mboten? Saiki kencot apa mboten? Mboten. Lah ibu mau garas bae. Lah nyong durung. Insyaallah disebut syarif. Maka datang pula sampai kepada masa Wali Songo, seorang keturunan Rasul, Sayyid Hidayatullah. Beliau karena menjadi raja, beliau diberikan gelar syarif. Kita kenal dengan Maulana Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi syarif itu gelar lain daripada bahasa Sayyid atau Habib. Gelar lain dari keturunan Rasul itu syarif. Jadi namanya Hidayatullah, putra dari Sayyid Abdullah. Ayahnya juga karena menjadi raja di Campa, tadinya di Mesir, kemudian beliau hijrah berkeliling menyebar. Beliau sebagai penasehat, karena beliau diterima nasihatnya karena apa? Tanpa provokasi. Beliau datang membawa Islam dengan penuh cinta dan kedamaian, sehingga kerajaan Hindu di sana bahkan meminta beliau sebagai penasehat kerajaan. Saat rajanya akan mangkat, saat rajanya akan meninggal, beliau menikahkan putrinya dengan ayah dari Syekh Syarif Hidayatullah, kemudian ternyata menjadi raja di sana dan menjadi kerajaan Islam. Syarif Abdullah Amatud raja, beliau itu disebut syarif. Di Mesirnya juga beliau raja, beliau disebut syarif. Tuh, ngerti kan? Makanya ketika Syekh Syarif Hidayatullah sudah terus-menerus menyebarkan Islam, saya di Cirebon itu dipanggilnya Kang Ayib. Sebut Habib dulu, tapi Kang Ayib Muh. Satu lagi adiknya Syarif Hud bin Yahya di Babakan Ciwaringin. Saya mondok di Babakan Ciwaringin Cirebon 5 tahun. Di antaranya pondok yang saya pondoki, saya tinggali, ya, saya ambil ilmunya di antaranya Babakan Ciwaringin Cirebon. Ada guru kami Habib Hud bin Yahya, itu disebutnya Ayib Hud, Kang, pakai Kang, tetap Kang. Makanya saya kalau di sana juga Kang Ayib. Guru saya Kang Ayib. Ayib itu syarif. Sekarang aja setelah zaman-zaman demo pembentukan pendekar sableng karena berguru sama Jini Oh Jini, sama Tuyul dan Mbak Yul, ya. Nah, jadi kalau di sini di wilayah Sumatera, di wilayah Melayu, termasuk di wilayah kakeknya istri saya, dari ayah dari ibunya di Pariaman. Jadi keluarga dari Kesultanan sana, ya, dari keluarga Datuk Muhammad Datuk Sampono. Nah, kebetulan hijrah karena beliau, ya, kalau di Mesir Sayyid.
Kemudian saya di Turki dipanggilnya Sayyid. Kalau di Maroko Sidi. Ya. Teman-teman murid-murid saya pulang dari Maroko itu kalau manggil saya Sidi. Sidi, Sayyidku, Sayyidi, Sayyidi. Cuma gak begitu. Jadi kita jangan terkecoh, jangan terkecoh. Nah, saya tidak mungkin menjabarkan secara panjang lebar lain sebagainya karena tidak mungkin. Saya di sini bukan mau promosi nasab saya. Karena apa? Nasab itu privacy dan dijagalah nama baik leluhur kita. Jangan sampai justru karena kelakuan kita yang gak baik, nama baik leluhur kita jadi tercoreng. Jangan sampai kita menggadang-gadang diri sebagai seorang keturunan Rasul, tapi kelakuan kita gak ngikutin Rasul. Rasul pernah berkata gini, ya Bani Hashim, Hashim, jangan sampai nanti orang-orang datang pada hari kiamat kepadaku dengan membawa amal soleh mereka, tapi kalian cuma bawa nasab kalian saja, memalukan. Nah, sekarang banyak kan orang bawa nasab pakai ngasab untuk ngasab. Nanti datang kumat, ente kalau nggak ngasih ke aneh, nggak nurutin kehendak aneh, kualat ente, nakut-nakuti. Kalau nggak ente, cia. Kalau kata orang Sunda, gitu kan? Jadi awas, banyak seperti itu. Ini bukan akhlak Rasul, bukan akhlak Rasul. Sehingga Rasul berkata lagi, man batta'a amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Sebagai ikutan, sebagai uswah, lihat dulu uswah hasanah apa uswah sayyi'ah. Uswah yang baik apa uswah yang buruk. Jangan salah pilih. Ya. Makanya kalau ada yang protes-protes, walaupun ngaku Habib, suruh ketemu dengan dia. Malam ini saya masih ada di wilayah Pelalawan. Malam ini kita ngisi di pondok pesantren ini Kiai Thayyib. Suruh Habib-habibnya datang ke saya, biar dialog langsung dengan saya. Kalau mau urusan-urusan nasab dengan kita mau dakwah, ngajak umat supaya ngikuti akhlak Rasulullah. Jangan sampai kita nih ngaku umat Rasul cuma bikin masjid gede-gedean, tapi Caimin itu kan juga ngaji, datang ke saya, nggak pernah bikin proposal minta-minta. Alhamdulillah, mohon doanya mudah-mudahan tetap kuat istiqomah. Bupati berganti-ganti bupati, murid saya, tapi saya nggak pernah minta-minta sama mereka. Makanya kalau ada jamaah sering saya tausiah kemana-mana, Habib pondoknya ada, pondok belum punya, mohon doanya. Lagi merintis majelis pun kalau pulang ada orang ngasih, tempelin. Pulang ada yang ngasih, dipakai. Begitu? Enggak, ya sudah, uang sendiri kok. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan nasihat itu dengan tulus. Kita supaya bersinergi dengan pemerintah pun tidak seperti apa. Tapi memang fitnah memang banyak. Tapi kita tidak bisa membuat proposal. Itu yang pasti. Termasuk mungkin yang sekarang memprovokasi jamaah supaya nggak hadir. Itu mah bayar pemerintah. Tapi nggak pernah mau dialog langsung buka di panggung seperti ini. Oh, itu bukan Habib, bukan keturunan Rasul. Tapi nggak pernah mau dialog terbuka seperti ini. Apalagi pakai media. Itu berarti mereka tukang fitnah, pecundang. Mau Habib apa pecundang? Jangan diikuti yang begituan. Nanti jangan-jangan kitanya. Tadi kita membahas tentang jika anak Adam meninggal, in qata'a amaluhu illa min thalathin, maka akan terputus dari amalnya si mayat tersebut kecuali 3. Orang mengartikan hanya 3 yang masih nyambung, padahal lafadz min ini yang menjadi kuncinya, artinya di antara yang masih nyambung itu yang 3 perkara. Karena di dalam kitab Syarhus Sudur fi Ahwalil Maut wal Qubur karya Imam Jalaluddin As-Suyuti ada yang 7 masih tersambung. Tuh, berarti 3 ini masuk kategori sebagian yang masih tersambung kepada si mayat. Apa? Sedaqatin jariyatin. Sedekah yang pahalanya, manfaatnya, ada pejabat sebagai anggota dewan, kemudian menyalurkan aspirasi dari rakyat. Nanya sama beliau, staf khusus bupati. Dan aspirasi itu apa? Uang dewan atau uang rakyat sebetulnya, Pak? Uang rakyat. Jadi jenengan kalau di sini mohon maaf kalau ada dewan, makanya enak gitu ya, kalau nggak bikin proposal tuh enak ngomongnya. Iya.
Jadi ini membuktikan bahwa saya tidak dibayar oleh mereka, tidak. Saya ngomong apa ada. Mereka juga menghormati para pemimpinnya tanpa ada bayaran. Anak wakil presiden datang ngaji ke tempat saya bukan karena mau membayar saya, boro-boro. Yang ada saya harus bayar catering, nyiapin makanan. Karena keluarga presiden, anak-anaknya ngaji, ponakan-ponakannya menemani beliau. Tidak dibayar juga, saya mau wapres tidak, gitu ya. Nih, ngaji pokoknya mas sekarang Pak. Jangan asal terbawa-bawa. Kalau ada yang begitu-begitu suruh ketemu dengan saya, berani gak ngomong terbuka dialog. Itu gampang. Setuju? Berarti jangan diikutin lagi yang begitu, biar kata Habib jangan diikutin. Walaupun bukan Habib, kiai biasa, guru ngaji biasa, guru kampung, tapi kalau akhlaknya baik, tidak gampang memprovokasi, tidak gampang membuat fitnah, ya, tidak gampang membuat kegaduhan, ikuti ngaji sama mereka, khidmat sama mereka. Tapi walaupun Habib sekalipun, ya, jangan diikuti kalau kira-kira akan membuat kegaduhan, memprovokasi, bikin fitnah, jangan. Karena apa? Nanti kita habis pahalanya. Kata baginda Rasul gini, Rasul pernah nanya nih, sengaja saya mix ini hadis-hadisnya, hafallah kitabnya saya. Ayo Rasul, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'. Orang yang bangkrut di antara kami itu adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta ya Rasul. Kata Rasul, al-muflisu min bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamati bisolatihi wa siyamihi wa zakatihi. Orang yang pada hari kiamat dia membawa pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, sodakohnya, apalah bolong berbagai macam. Qad syatama hadza, dengan membawa dosa caci maki. Dia mencaci maki orang lain. Wasafakahat wa qadafahada, dia juga memfitnah, ya bawa dosa itu. Kemudian juga wa akala malahada, dia mengambil harta orang lain, korupsi. Jangan dipikir korupsi itu adanya di pemerintahan saja, di masjid juga yang korupsi banyak. Awas, hati-hati ya, propak masjid ada. Jangan dibilang kiai korupsi, nggak ada yang korupsi. Ada kiai bikin acara, bikin proposal ke pemerintah, ngundang pemerintah juga, minta bantuan, bikin acara ini termasuk manggil penceramah Said Saif Alwi dengan budget sekian. Dikeluarkan budgetnya, ada ketua DPRD waktu itu hadir, kepala desa hadir, memberikan dana desa waktu itu. Ya. Ternyata informasinya juga memberikan kepada saya sekian. Ternyata apa? Disunat. Yang nerima istri saya. Saya emang nggak ngerti pokoknya istri saya. Ternyata dikonfirmasi dong dari pihak pemerintah, dari pihak apa. Ya karena kan itu coba teliti dulu dari mana kalian mendapatkan ilmu ini, belajar itu dari siapa. Harus dari ahlinya. Fala taru illa amman tahaqqaqat ahliyatahu. Jangan kalian mengambil riwayat, mengambil ilmu kecuali dari orang yang memang sudah teruji keahliannya. Minal udul istiqatil muttaqin. Sifat keadilannya, dia bicara kalau A ya A, kompeten. Tidak karena ini dia berhadapan dengan yang memberi uang kemudian dia jadi keluh, yang harusnya haram jadi halal, nggak begitu. Dia tegas, haram ya haram, halal ya halal gitu. Jelas apa adanya. Dia tidak takut untuk menjadi tidak punya uang, tidak punya harta, nggak takut begitu. Nggak takut, nggak dipakai sama masyarakat. Bukan. Pokoknya saya mintakan yang benar-benar, yang haram. Dan saya syukur, nggak manggil, nggak apa-apa. Masih banyak yang lain. Gitu. Ya, harus tegas. Nah kemudian orang yang tadi membawa harta, membawa pahala banyak, tapi juga membawa dosa. Memfitnah si fulan, mengambil atau memakan harta si fulan, kemudian juga bahkan bunuh, contoh. Ini bukan katanya, nyata. Gus Muafiq, saya target itu sempat ada seperti itu.
tapi akhirnya orangnya dipenjara, ditangkap. Ngakunya Habib juga, rame di berita TV nasional. Awas, hati-hati, jangan diikuti yang begitu, yang begitu. Teroris-teroris yang diikuti. Karena Abu Bakar al-Baghdadi, pemimpin ISIS, juga digadang-gadang sebagai Habib, digadang-gadang sebagai Ahlul Bait. Dan orang-orang ISIS mengatakan cara merekrutnya, Abu Bakar al-Baghdadi adalah Habib, adalah Sayyid, Syarif Ahlul Bait Nabi. Kalian umat Rasul wajib mengorbankan diri, keluarga, harta untuk perjuangan beliau membuat daulah Islamiyah. Hati-hati, ISIS juga menggadang-gadang pimpinannya sebagai Habib, keturunan Rasul. Itu akan dengan mudah untuk merekrut umat supaya mereka itu menjadi asobiyah, fanatik buta. Orang sini jangan ikut-ikutan, udah gabung dengan NU saja. Mau gagah gaya jadi banser, begitu ya. Izinkan ayah, izinkan ibu, kita yang menang, walau darah menetes di medan perang. Demi agama ku rela berkorban, demi negara ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, pikirkan dia kikislah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor Serguna, di mana berada, teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban demi negara, ku rela berkorban. Terus mengawal terus. Mereka tuh tidak takut mati, yang mereka takutkan adalah lapar. Panitia ngasih makan gak kira-kira nih sajian buat banser nih? Masya Allah, macan gagah, tapi kalau macan lapar kan kalau sempoyongan gitu kan. Bener ya? Saya pernah melihat macan kelaparan sempoyongan, kasihan kurus. Masya Allah. Banser kalau nggak makanan itu fardu ain buat mereka. Ada sunnah muakkadah, apa? Udud, pakai kol-kolah. Ya, udud lagi, udud dulu, kan gitu. Kata golek. Nah, kan kalau makan nggak ngudud kayaknya, tidak sempurna. Iya, bagai punya istri tak punya anak katanya, repot begitu kan. Yang jadi repotnya lagi, mereka itu senangnya berlangganan. Ngapain? Ngutang ke warung Ceici 2 batang, Bu. Itu. Tapi enggak lah, insya Allah. Ini semua banser-banser rezekinya. Sampai kata saya pikir, kan kebetulan di rumah wakil bupati, saya punya murid wakil bupati di Lamandau. Jadi di rumah dinas beliau saya tinggalnya sama di sana tuh. Pas pengajian gitu kan kita pakai mobil. Itu pada loreng-loreng. Wah, banser ternyata pas dekat gitu ke sorot mobil itu banser ternyata. Loreng bawa yang keluar itu dari hutan-hutan. Pada keluar. Tapi kok keluar hasad kata saya ini. Jangan-jangan ini macan jadi-jadian gitu. Ternyata banser ternyata. Tapi bukan banser jadi-jadian, banser beneran. Waduh, Masya Allah. Setelah beres pengajian mereka masuk lagi ke hutan lagi. Wah, banser bener apa? Jin tomang. Jadi di mana-mana banser.